Bismillahirrahmanirrahim. Sambil belajar nih Pak Ustadz, boleh kan? Quran. Nggak masalah kan? Boleh. Quran surah Ar-Rahman. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa ya dua air laut itu mereka bertemu tetapi satu sama lain tidak saling melampaui. Coba kita lihat laut sekarang. Nggak ada tuh air laut yang ketemu ya dari selatan ke utara. Di tengah-tengahnya tuh nggak ada mereka bercampur airnya. Ya. Contoh nih Bang, saya nih saya perlihatkan nih sama Anda. Nah, nih. Nah, kan mereka nggak nyampur, ada batasannya. Ini juga ada yang tua warnanya, ada yang muda. Nah ini Bang, sudah disebutkan di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Saya bukakan aja ya. Iya Pak. Saya bukakan aja ayat Qurannya. Ini Bang. Marojal bahroini yaltaqiyan, dia membiarkan dua air laut ya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya ya di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tuh, air lautnya. Salah satunya Quran berbicara sains. Terus Bang, ada lagi ya Al-Quran berbicara sains tentang di dalam lautan ada api. Nah, ya saya bukakan ayatnya ya. Nih, dalam lautan ada api. Atur ayat 6. Nih. Wal bahri masjur. Dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Nah nih Bang ya, nih saya bukakan. Taruh sama Abang ya. Nah, foto-fotonya di dalam laut ada api, yang mana apinya tidak dapat padam oleh air laut dan air laut tidak habis oleh apinya. Gitu Bang. Ini terjadi di mana? Ini terjadinya di daerah Amerika Utara. Gitu. Di Amerika Utara daerah sana ditemukan oleh peneliti. Padahal Al-Quran turun di Jazirah Arab, gak pernah Nabi Muhammad itu masuk ke dalam laut, gak pernah. Itulah buktinya Al-Quran itu bukan ini Bang, bukan karangan Nabi Muhammad gitu, tapi wahyu dari Tuhan yang menciptakan bumi ini gitu. Ya. Oke. Berarti sama dengan lautan api ya Pak Ustadz? Jadinya lautan yang api di dalamnya di dalam lautan ada api gitu ya. Iya, lautan api lah. Arahnya ke neraka. Jadi ke kayak neraka gitu dong, ya. Bukan. Yang maksudnya di dalam lautan ada api itu terjadi di belahan bumi ini. Gitu. Setelah diteliti, betulkah di dalam lautan ada api? Ternyata ada di daerah Amerika. Gitu. Padahal Nabi Muhammad kagak pernah ke Amerika. Kagak pernah. Nabi Muhammad kagak pernah nyelam lautan. Nggak pernah. Gitu. Tapi kok tiba-tiba bisa Nabi Muhammad menyampaikan di dalam lautan ada api?
Karena yang disampaikan dia itu bukan dari dirinya, Bang, tapi dari Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi ini, gitu. Terus satu pertanyaan ringan nih Pak Ustadz, ringan. Kalau bagi Pak Ustadz ya ringan ya. Apa tuh? Ada, tapi tidak masalah kan? Bertanya ada apa kan? Nggak masalah, Kalau silakan. kalau untuk Adam dan Hawa dulu agamanya apa Pak Ustadz? Pak Adam, Pak Adam dan Kalau Bu di Hawa. zaman kalau di zaman Nabi Adam dan Hawa itu belum ada pengenalan dikenal dengan istilah agama tuh belum, Bang. Oh, Belum. Tetapi ya Adam itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Gitu. Dia bertobat kepada Tuhannya, kepada Tuhan semesta alam, menyerahkan dirinya kepada Tuhan semesta alam. Nah, Bang, kalau kita ya pindahkan ke dalam bahasa Arab, yang namanya berserah diri itu adalah Islam. Gitu bahasa Arabnya. terus satu lagi Pak Jadi Ustadz, yang dari namanya Islam ini, Bang, terjemahnya berserah diri. ya. Terus dari pertanyaan agama Hawa dengan Adam itu apa? Satu lagi pertanyaan saya, mungkin agak tidak sopan tapi mohon maaf dulu. Kenapa babi diharamkan? Mohon maaf dulu ya. Mohon maaf. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Babi hutan kan? Sama sih, sama. Jadi gini, Bang. Di perjanjian lama Kristen pun sama. Sama kan Perjanjian Anda lama tahu kan? Kristen haram. Tapi kenapa cuma babi itu haram kan? Sampai sekarang. Iya. Baik. Jadi ada ayatnya, Bang, Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah mengharamkan bagimu ya bangkai, satu bangkai, terus dua darah, yang ketiga daging babi. Karena daging babi itu memang diharamkan sejak Tauratnya zaman Nabi Musa. Jadi Allah tidak mengubah ketetapan dia. Apa yang dia haramkan di zaman dulu tetap dia haramkan sampai dia mengutus Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau berkaitan tentang alasan, Bang, ya alasannya kenapa jadi diharapkan, banyak alasannya. Menurut kesehatan kurang bagus, banyak mengandung cacing pita, terus kelakuan babi nggak bagus karena dia makan kotorannya sendiri. Maka kelakuan binatang yang dimakan itu ya kalau kita makan, maka dia khawatirkan kelakuan kita kayak binatang itu nanti. Gitu. Sama dengan di perjanjian lama kitab imamat ya. Ya. Kalau Terus imamat itu kan babi haram. Ya. Kenapa disebut di situ cuma babi hutan? Terus kenapa enggak ular? Ular Kenapa juga haram, Bang. ular Di dalam Islam di dalam Islam itu ular juga haram dimakan karena bertaring gitu. Iya, tapi kenapa enggak ditulis gitu? Ular. Sebenarnya yang pertama goda manusia kan hewan tuh ular kan? Sama kan? Yang goda Ibu Hawa dulu kan? Ya. Harusnya Ya ceritanya sama sih. Ya. Kalau dalam Islam. Ular juga haram dalam Islam, Bang. Tapi yang parah benar yang viral benar haram tuh memang B2 ya Pak Ustadz ya. Ya iya, Ya, karena itu viral ketetapan ya, dari viral dulu. Kalau ular nih Iya. apa lah enggak viral. Padahal dia yang pertama buat dosa ya Pak Ustadz. Jadi supaya Bang tahu ya di Islam tuh Bang ya ular tuh haram karena dia bertaring. Jadi hewan-hewan yang bertaring dalam Islam tuh haram. Singa haram dimakan, bertaring. Terus harimau bertaring tuh. Sapi dengan kambing berarti enggak ya? Enggak. Sapi kan nggak bertaring, Bang. Iya, Sapi itu bertanduk, terus dia mamalia, halal itu. Oke. Terus lanjut pertanyaan berikutnya boleh Pak Ustadz? Boleh. Oh banyak. Ya silakan nggak apa-apa. Tanya dulu abang sampai habis. Silakan. Minta waktunya sedikit Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Kalau hari iya. Jumat, mohon maaf dulu Pak Ustadz yang tersinggung. Kalau hari Jumat, kenapa yang laki-laki aja yang pergi ke masjid?
Yang perempuannya kenapa enggak? Mengapa cuma yang laki-laki aja pergi ke masjid untuk sholat? Mungkin cuma abang lihat di Indonesia. Ya betul. Karena Coba saya kan di abang ke Indonesia, Mekah. Ustaz. Iya, perempuan juga ikut sholat Jumat kalau di Mekah tuh. Kalau di Nah, Indonesia kenapa enggak? Kalau Anda juga kalau di tempat saya, abang ke tempat saya ke daerah Martapura, Masjid Al Mukarromah, itu ada juga perempuan di lantai 2 ikut sholat Jumat. Terus beda tempat ya, beda ruangan Ada. kan? Oh, Beda ruangannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa kebanyakan perempuan tidak ikut sholat Jumat karena dia bukan ahli Jumat. Jadi yang namanya ahli Jumat itu laki-laki dewasa yang berakal sehat gitu, yang badannya sehat. Jadi yang bukan ahli Jumat tuh orang sakit, perempuan, terus anak-anak yang belum balik itu bukan ahli Jumat. Gitu bang, musafir. Bisa dia diganti dengan sholat zuhur. Jadi gitu. Maaf Pak Ustaz. Kok enggak bisa satu gitu antara perempuan dengan laki-laki? Contohnya kami di gereja kan nyatu, yang perempuan tua apa semua kan hari Minggu. Ngapa Muslim hari Jumat cuma laki-laki? Itu aja pertanyaan, mengapa hari Jumat cuma Bang, yang laki-laki aja? jadi gini, jadi Jumat itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga bisa, tapi beda ruangan gitu. Oke? Nah, lalu kenapa tidak bercampur seperti di gereja? Kita duduk bersebelahan dengan perempuan kan di gereja. Karena dalam Islam, Bang, ya bersentuhan antara kulit laki-laki, kulit laki-laki dengan kulit perempuan, maka batal wudunya. Itu satu. Jadi nggak bisa bercampur. Gitu. Yang kedua, di dalam Islam itu perempuan itu dihormati. Masa kita duduk ya bersampingan dengan istri orang? Macam mana? Gak tahu istri orang. Terus nanti kalau dia kurang kain kayak gimana? Dosa pula mata kita. Kan gitu. Kembali ke zaman Nuh lagi nih, Jadi kalau gitu. dalam Iya. Kembali ke zaman Nuh lagi nih. Gimana aja? Kalau kembali zaman Nuh gini Pak Ustaz. Yang masuk ke bahtera Nabi Nuh sedangkan dia berpasangan. Laki-laki dengan binatang dua, betul? Ya iya betul, Betul, berpasangan laki-laki perempuan, jantan dengan betina. Iya. Terus menurut saya menurut saya sih gimana ya? Masuk masjid pun enggak bisa kalau berpasangan seperti itu. Bang, di zaman Nabi Nuh nggak ada syariat wudhu itu batal kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, belum ada. Jadi Tuhan tuh menurunkan aturan sesuai dengan zamannya gitu. Gitu, belum ada bersentuhan laki-laki perempuan. Sama di zaman Nabi Adam nggak ada larangan zina, nggak ada. Kenapa sekarang ada larangan zina? Wala taqrabuz zina. Sedangkan zaman Nabi Adam nggak ada larangan zina. Karena yang hidup cuma Nabi Adam dan istrinya. Mau zina sama siapa? Kan gitu, sesuai dengan zamannya juga, Bang. Iya. Ini terakhir lah Pak Ustaz kalau gitu. Sebelum yang lain naik juga kan, kesian yang antri juga. Yang terakhir nih. Silakan. Agak sih. Agak apa? Kan gini. Ini ada ada kawan yang mau nanya juga, tapi mungkin dia belum sempat naik atau gimana kan? Mungkin dia Muslim lah yang pasti mau naik, tapi bukan roomnya gitu. Cuma dia bertanya. Muslim boleh nanya ke WhatsApp saya. Kalau belum ada WhatsApp dia. Apa peran Nabi Muhammad katanya? Peran Nabi Muhammad. Peran utama Nabi Muhammad. Contohnya seperti kami kan Yesus perannya pengorbanannya di kayu salib. Itu kepercayaan kami Pak Ustaz. Sedangkan Nabi Muhammad nih bagaimana?
Mohon maaf nih Pak Ustadz sebelumnya. Saya bertanya agak sedikit, tapi Banyak bertanya. bang. Nabi Muhammad tuh peran utamanya apa? Rahmat untuk seluruh alam, membawa dari zaman jahiliyah ke jalan terang benderang. Tuh terus menyempurnakan syariat dari para nabi terdahulu. Banyak gitu. Terus juga ya bang ya, banyak lagi kan dulu orang jahiliyah tuh ya, jahiliyah tuh nggak ada aturan dia, lalu ada aturannya, sehingga apa, makanya Nabi Muhammad itu datang untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak gitu. Oke. Saya rasa saya rasa cuma ya, tuh berarti itu salah satunya Pak Ustadz. Udah. Banyak tadi Kalau saya gitu- udah sebutkan 4 tuh. Ya. Ada lagi Saya bang? rasa segitu dulu lah. Udah, saya rasa segitu dulu Pak Ustadz. Jangan ditanya lagi lah. Kan diskusi. Saya Jangan cuma ditanya bertanya, Pak lagi. Iya. Jangan ditanya Iya, katanya. Iya, giliran. Oke Giliran, lah kalau giliran, Pak gitu. Ustadz. Giliran. Oke. Salam sejahtera Pak Iya. Ustadz. Salam sejahtera. Terima Iya. kasih Pak Ustadz. Baik bang. Ya, Sehat semoga dapat pembelajaran ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Oke. Yaudah kalau gitu saya gantikan ya bang ya dengan yang antri. Oke. Selamat malam. Kalian ngapain? Ini baru gabung kita. Loh ini saya sendiri, oke lah nggak apa-apa. Oh enggak, kita baruin. Mau aja 2 lawan 2. Ada jadwal dengan Joseph bang. Enggak ada. Kita tadi kebetulan aja. Atau Joseph mau diskusi. Ustaz Yusuf, kita 2 lawan 2 bisa? 2 lawan 2. Joseph sama siapa dia? Ya Joseph sama siapa? Jackson, RK, boleh? Bom boleh? Nah, kan ini kan dadakan. Terus juga ya kalau bisa Zuma lah. Mana Zuma? Kok Juma sih? Kores. Ya Kores kan waktu itu janji katanya menyampaikan apa ke Gurunda, nggak ada sampai sekarang update-nya. Kamu juga udah janji nggak ada. Ini mana Zuma? Kok kayaknya kalian menyembunyikan ngetekin Zuma sih? Belum apa belum apa-apa Ya sudah udah gini emosi. aja deh. Saya minta Nandar itu kan udah pernah berjanji nih. Sorry ya Ustadz Yusuf PI mungkin nggak tahu apa-apa. Ini saya ngomong sama Nandar Lanjut. aja. Kan Yusuf PI. Kan Nandar itu kan kemarin udah janji sama Kores juga. Apa tuh? Nah saya minta mana buktinya udah disampaikan ke Gurunda gitu. Udah mana? aku sampein, baik ya. Aku ngomong nih, aku udah sampein. Kata Bang Juma nggak mau kalau diskusi PKPK. Kalau kamu mau diskusi, langsung naik aja ke Bang Juma gitu. Kan Bang Juma juga sering ke room kamu. Itu Nggak ada sering yang turun disampaikan saya, Bang. nggak ada. Jangan fitnah, nggak ada, nggak pernah. Kamu kan minta klarifikasi dari saya. Saya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tantangan kamu sudah saya sampaikan. Terus Bang Juma mengatakan, saya nggak suka. Gimana sih? Ini gua lagi ngomong loh. Oh, ya udah lanjut. Iya, kan udah selesai. dengerin dulu dong. Apa sudah emosi. Kata Bang Juma, lawan Kores sama Dinda Nandar aja katanya. Karena di mana bilangnya? saya di WhatsApp lah. Ya mana buktinya? Loh, HP-nya kan di sini. Gimana sih? HP ini. Ya makanya saya kan DM. Udah beberapa ya kali sudah saya kan DM. Mana intinya buktinya? itu Nggak begitu. ada. Intinya ada, gitu. jangan bohong. Kok nggak ada sih? Kok ngapain gue bohong? Emangnya Oke, ajaran nanti- Kristen Oke, nanti dibolehkan berbohong dalam segala hal? ya apapun itulah Nandar. Oke, nanti abis ini pokoknya saya minta buktinya ya, karena ada di WhatsApp. Lo Bisa ngapain provide tuh, bukti? jangan bohong. Nanti dibuat konten gitu kan. Oh, gitu kok. Ya iya dong. Ya, Berarti bukti intinya- tanpa adanya, dengerin Nandar, tanpa adanya bukti atau tidak, kamu blunder. Tanpa adanya bukti atau tidak, ya intinya sepakat kita. intinya Tanpa gue sudah adanya bukti. menyampaikan. Intinya gue sudah Oke. menyampaikan. Ya udah, Oke, gini, itu gini. jawabannya. Oke gini. Oke, thank you. Itu effort kamu. Tapi gini, intinya mau ada bukti secara tertulis atau bukti secara fisik ataupun tidak ada bukti sama sekali, ini sudah blunder. Kenapa? Ya ini kan jejak digital. Artinya apa? Zuma nggak berani. Itu aja. Orang
RK aja bubuk, apalagi Joseph. Ya, oke. Orang sama aku, RK sama aku bubuk, sama oke. sama aku sama Kores aja bubuk, apalagi sama Guru Oke. Najuma. Oke, oke. Use your logic. Oke, use your logic ya. Ustadz Yusuf, oke. Nandar, oke. Use your logic. Saya bubuk sama kamu. That's fine, nggak apa-apa. Itu overclaim nggak apa-apa. Bayangkan, saya sama kamu bubuk. Anggaplah saya menanggung malu. Artinya kalau kamu mau bikin saya malu sekalian sama Zuma. Kenapa tidak? Itu namanya Use your logic, pansos. pakai otak kamu. Itu Gitu loh, pakai pansos, otak Joseph. kamu. Ah. Bang Juma ini cocoknya lawan Bambang Nursena, Rita Wahyu. Kalau Joseph namanya pansos nanti. Kalau Joseph debat sama Bang Juma Sama nanti Rum banyak Rum. yang ngundang gereja. Joseph. Kemarin sama Rum Bang Melki. Naik ke Bang Melki, orang Kristen Katolik awam sekali, nggak ngerti Islam. Maksudnya apa sih? Tadi saya ngerti nggak? Ngerti nggak yang dia bilang? Udah. Sekarang gimana jadi? Ya, Ustadz Yusuf gimana? Kita 2 lawan 2 bisa apa enggak? Atau Ustadz Yusuf mungkin ada agenda lain? Atau misal Ustadz Yusuf mau sama Kalau Joseph boleh? gini, kalau bisa nanti disusun aja dulu 2 lawan 2 temanya apa biar teratur kayak gitu. Kalau kayak gini Iya. dadakan tema apa, terus kawannya kawannya Joseph siapa kan saya nggak tahu. Terus juga saya banyak pasien yang menunggu yang pengen disembuhkan gitu. Oh iya gitu. Ya udah Sep. Kalau gitu Iya. nanti kita jadwalkan lah sama Ustadz Yusuf ya. Kalau sekarang terserah kamu mau diskusi sama saya, oke kita dadakan. Ya ini kan Habis dadakan nih, kan. habis PK nih saya keluar dulu nanti. Iya siap Ustadz. Coba diajak dulu ke Oh. Jackson coba. Jackson gimana sih? Ntar ya. Ustadz Yusuf dia ngajak sekarang Enggak, Ustadz saya Yusuf. Oke Bang Nandar lanjut. Lanjut dulu ya, nanti di WA aja. Silakan Siap, sama siap, Joseph. siap. Saya pamit dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum Ya, ya. Bang Nandar. Iya, Waalaikumsalam Ustadz Yusuf. Bang Siaga Gulo ini ada Bang Gulo gilirannya. Halo Bang. Iya. Halo Pak Ustadz, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Bang Gulo. Kira-kira Ini ada yang Pak mau kita bicarakan malam nih? Iya Pak Ustadz, sekalian ini santai-santai juga nunggu apa sebelum tidur ya, buka wawasan dulu sebentar Pak Ustadz. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Tapi saya boleh nanya nggak sama Bang Gulo? Dari tadi saya Oke. nggak ada nanya sama Kristen nih. Boleh Pak Ustadz. Sus- Tapi Acet Bang Gulo. gimana Pak Ustadz? Lak. Halo Pak Ustadz. Dengar Pak Iya, Ustadz, Bang. gimana Pak Ustadz? Udah jelas? Udah Pak Ustadz. Oke. Saya mau nanya, Maria, ibunya Yesus itu nyembah anaknya atau kayak gimana? Iya Pak Ustadz, kalau secara apa Pak Ustadz? Maksudnya pengetahuan saya dan keyakinan mungkin orang Kristen ya menyembah Pak Ustadz. Ya, Oh, menyembah. Jadi ibu nyembah anaknya gitu ya? iya karena Yesus itu adalah Tuhan juga. Ya, kalau secara pemikiran saya ya begitu Pak Ustadz. Jadi kalau Wah. begini lagi Pak Ustadz, saya juga bertanya juga dalam hati kalau memang dia menyembah, ya kan Tuhan Yesus itu kan duluan mati daripada Ibu Maria. Jadi kan Tuhan Yesus itu kan mati itu kan umur 30 tahun. Secara sejarahnya ya Pak Ustadz ya. Jadi
Ya, saya juga nggak bisa katakan juga entah bagaimana juga ya. Yang jelas ya pasti menyembah itu, disembah gitu. Ah, ah. Pertanyaannya gini pula bang, lanjutannya. Waktu Maria mengandung anaknya, waktu anaknya di dalam perut, itu gimana Marianya nyembah anaknya? Kan Oh, gitu begini, pula Pak Ustadz. pertanyaannya, masa Maria nyembah ke perutnya? Iya, iya, iya. Tapi begini Pak Ustadz, kalau waktu masih melahirkan, dia sih nggak menyembah Tuhan Yesus, tetapi Bapa di surga itu yang mengutus Yesus itu. Ah, ah. Hmm. Kalau secara Oh, kalau secara pemikiran iman saya ya, iman dan juga keyakinan iman Kristen yang lain mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya, beda-beda juga. Mana tahu beda-beda kan gitu. Ah, ah. agak bingung saya bang. Berarti waktu di dalam perut Yesus belum jadi Tuhan gitu? Ya belum terbukti lah bahwa dia itu adalah anak Bapa di surga itu. Bahwa anak Bapa di surga itu Terus kapan? baik menyatakan mukjizat. Mungkin Maria itu menyembah Tuhan Yesus itu sejak dia udah menyatakan mukjizat, mungkin baru percaya Ibu Maria itu. Bahwa Mungkin di situ ya, berarti ada waktunya Yesus jadi Tuhan gitu ya? iya, kalau secara apa ya, disitulah menyatakan mukjizat itu, menyatakan kebenaran itu. Disitulah mungkin di saat itu ya Ibu Maria itu bahwa dia itu menyembah Yesus di situ mungkin ya. Mungkin Iya. perkiraan ya. Iya. Iya. Bang Gulo ya, agak lucu juga teman-teman ya orangnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan bang. Iya, tapi ini Pak Ustadz, sebenarnya saya ini mau sebenarnya mau ingin maksudnya ada sesuatu lah tentang kekristenan ini sama Muslim ini kan, maksudnya kepercayaan. Kalau menurut saya Pak Ustadz, kalau Kristen ini sama kepercayaan Pak Ustadz ini memang beda. Ya. Kenapa saya bilang beda Pak Ustadz? Karena Tuhannya memang beda. Kalau memang memang banyak orang yang bilang selama ini ada yang bilang itu Tuhan Kristen sama Muslim itu sama. Tapi sejak maksudnya macam Al-Quran ini saya tahu sejak ada apologet inilah debat-debat kayak gini. Kekristenan juga saya paham juga maksudnya Alkitabnya sejak ada debat-debat ini dan apologet kayak gini. Jadi di situ saya ambil kesimpulannya memang beda Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Memang bang. Beda. Gimana Pak Ustadz? Tuhan umat Islam. Beda, kan? Tuhan umat Islam itu bukan manusia bang. Beda dengan segala makhluk. Beda dengan segala sesuatu, dia beda. Gitu. Iya. Kalaunya Tuhannya Kristen kan dia datang menjelma menjadi manusia, kan kayak gitu. Kalau Tuhannya umat Islam nggak perlu dia menjadi manusia, nggak perlu, karena nggak pantas. Gitu bang. Iya. Coba Anda pikir ya, Anda pikir yang namanya manusia kan mempunyai keperluan, mempunyai kebutuhan, terus juga mempunyai, mohon maaf ya, ada najis di tubuhnya, kan kayak gitu ya. Kalau udah ada najis di tubuhnya, jelas nggak cocok gitu untuk Tuhan, nggak pantas ya. Makanya sering saya umpamakan kayak gini Bang Gulo ya, sama kawan-kawan Kristen. Saya tanya kawan-kawan Kristen tuh ya,
kata saya, kita sebagai manusia ya pantas nggak kita makan nasi? Kata teman-teman kita yang Kristen, pantas. Kalau kita makan nasi, Bang Gulo sama saya kalau makan nasi di restoran pantas kan kita makan nasi? Iya. Kan gitu. betul, Pak Ustadz. Tapi kalau Iya. kalau kita makan kotoran, Bang Gulo, pantas nggak? Ya enggak lah. Nah, kan enggak. Karena Jadi gini, ada bagi manusia saja, ya. jadi gini Bang, bagi manusia aja ada yang tidak pantas gitu. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia yang di dalamnya ada kotoran. Gak pantas dikandung manusia. Gak pantas disusui manusia. Apalagi sampai diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu digantung oleh manusia. Jadi gitu. Makanya kan sering tuh saya kasih ayatnya. Allahus Somad. Allah ya tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Nah, Iya, iya. agar apa teman-teman yang Kristen itu mikir bahwa Allah itu bukan digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada ya yang namanya katanya Tuhan, tapi Tuhannya digantung oleh makhluknya, jelas itu bukan Tuhan pasti Bang. Jadi gitu. Iya, Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz. Semalam saya nonton Pak Ustadz, entah sama siapa Pak Ustadz debat ya. Sepakat saya itu Pak Ustadz membilangkan itu maksudnya Islam atau Kristen atau Hindu ini banyak agama itu enggak sama, tetapi hanya satu yang benar. Jadi di Betul. mana dia di situ yang satu itu yang benar itu. Ya. Kalau kalau Baik. saya perhatikan Pak Ustadz, itu tentang macam Kristen sama Muslim kepercayaannya memang beda Pak Ustadz. Memang beda, maksudnya kalau dibilang Tuhan, karena sebelum saya mengikuti apa ini debat-debat kayak gini, nonton-nonton ini, jadi banyak teman-teman baik dari Muslim, dari Kristen juga mengatakan bahwa hanya satu tujuan, maksudnya hanya satu sama keyakinan. Padahal beda. Kalau apa Pak Ustadz, menurut saya, analogi saya itu, pikiran saya kalau saya pikirkan memang beda. Jadi Baik Bang, coba Nggak gini tahu. Ah? kita cari, iya, kita cari hanya ada satu yang benar, kan gitu. iya betul. Oke, sepakat nggak dulu Abang bahwa ajaran yang benar itu yang dibawa oleh para nabi, apapun nabinya, Iya betul. baik Saya Abraham, itu Musa, Yesaya, ataupun Daud, atau Yesus, atau Nabi Muhammad, apapun nabinya, kita sepakati dulu bahwa ajaran yang benar tuh dibawa oleh para nabi, betul? Ya betul. Kalau para nabi maksudnya, kalau para nabi ini menurut pikiran saya itu berarti kepercayaan lah, ibaratnya kepercayaan yang menciptakan, maksudnya gitu. Nah, mari kita lihat ajaran para nabi kayak gimana. Satu dulu tentang Tuhan, oke? Iya. Abraham, Tuhannya kagak bisa dilihat dengan mata. Nabi Musa, kalau kita baca ya sejarah Nabi Musa, nggak ada yang dapat bisa melihat Tuhannya. Yesus mengatakan di kitab Anda, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, suaranya pun tidak dapat, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Tuhan, kata Yesus, itu tidak dapat terlihat dengan mata. Ya betul. Islam juga mengatakan ya dalam Quran, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Oke, sekarang kita Ya, lihat betul. agama yang di Indonesia dulu, iya Bang ya. Agama yang di Indonesia, agama mana yang Tuhannya kagak kelihatan?
Kira-kira yang mana? Agamanya, Tuhan yang nggak kelihatan. Saya sebenarnya Pak Ustadz, saya nggak bisa memastikan maksudnya begini Pak Ustadz. Iya, itu kan kita cari bang yang benar kan gitu. Berarti Iya. ajaran yang benar itu satu, Tuhannya nggak kelihatan dengan mata dulu gitu. Iya, saya sepakat itu Pak Ustadz, karena sejarah saya sudah baca Alkitab, kami Kristen, bahwa ada entah siapa yang berjumpa dengan kayak cahaya sampai buta. Baik. Entah siapa Jadi itu, gini, Bang. entah siapa Kan itu. Betul. itu kan di Kristen, bahkan Iya. bahkan melihat dengan cahaya buta kan nggak bisa Tuhan itu dilihat kan Iya. gitu. Saya Hmm. saya nggak bisa pastikan itu karena jujur Pak Ustadz ya, saya juga Hmm. oke lah Muslim nggak kelihatan, ya kan? Oke. Karena saya Udah, karena saya- jangan gini. Nggak perlu kita, saya nggak perlu dulu mengklaim bahwa Islam yang benar kan gitu. Tapi kan kita Iya, dapat enggak. catatan satu bahwa apa? Iya. Bahwa ajaran yang benar tuh Tuhannya nggak kelihatan. Itu dulu yang kita pegang. Iya, betul. Saya juga karena saya juga jujur aja ya, saya juga Katolik. Jadi nggak kelihatan itu percaya, Yesus juga percaya. Karena ya jujur Oke. saya ya, karena ada di situ Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Dan juga banyak Kristen juga yang mengatakan bahwa jujur aja di sini saya sering nonton Komal apa yang lain bahwa Yesus itu yang menciptakan itu. Banyak juga itu. Oke. Maksudnya Nanti kita memikirkan penciptaan nanti, Bang. Yang di sini kita Iya, bahas kan karena kita mencari yang benar dulu kan kata Abang tadi. iya maksudnya kan yang nggak gitu. kelihatan itu yang nggak kelihatan itu gimana maksudnya? Kalau Yesus kan kelihatan. Nah, Iya kan? berarti ya Masa? satu, kalau Tuhannya kelihatan berarti udah gagal kita katakan itu agama yang benar. Berarti itu agama tidak benar gitu karena Tuhannya kelihatan. Sedangkan para nabi Kalau- mengajarkan Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kalau saya itu sepakat itu Pak Ustaz. Secara ini saya sih memang Oke, saya sudah baik. baca di Alkitab saya dan memang nalar saya kalau nggak kelihatan itu memang itu adalah Tuhan. Ya, baik. Lanjut ya kita pegang Tuhan yang betul tidak kelihatan. Yang kedua, Bang, dari ajaran para nabi. Kan gitu. Para nabi kan menyembah Tuhannya, betul? Menyembah Iya. Tuhan yang tidak kelihatan tadi, betul, baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para nabi caranya menyembah. Oke? Nah, Iya. kita mulai dari Abraham. Kalau merujuk ke kitab Anda di Kejadian 24 nomor 52. Abraham cara menyembah Tuhannya yaitu sujud dahinya ke tanah. Lanjut ke Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa mengajarkan dia menyembah Tuhan? Nabi Musa menyembah Tuhannya dalam Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa sujud dahinya sampai ke tanah. Lalu ke zaman Nabi Daud. Nabi Daud di 1 Tawarik 29. Bagaimana dia cara menyembah Tuhan yang kagak kelihatan tadi? Nabi Daud menyembah Tuhan dengan cara dahinya sujud sampai ke tanah. Lalu Nabi Ezra. Nabi Ezra di kitab Anda, ya, di Nehemia 8 nomor 7. Bagaimana cara Nabi Ezra menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Yaitu dahinya sujud sampai ke tanah. Lalu Yesus mencontohkan waktu dia berdoa. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan? Di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dahinya sampai ke tanah. Artinya apa? Ajaran yang benar yang diajarkan oleh para nabi yaitu ya
yang ibadahnya dahinya ke tanah. Kira-kira agama di Indonesia ini yang ibadahnya dahinya ke tanah, itu agamanya apa, Bang? Ya, Apa agamanya? gimana ya maksudnya ya? Kan saya nggak memaksa loh, Bang, ya. Abang aja mikir gitu. Agama yang di Indonesia ini yang ibadahnya Iya. sujud kayak para nabi, dahinya sampai ke tanah, itu agamanya apa gitu? Ya jujur-jujuran aja kita gitu. Kan karena apa, beriman itu nggak bisa dengan kepalsuan, harus sesuai dengan ajaran para nabi. Jadi ajaran yang benar itu, Bang, ya, cara ibadahnya sujud sampai ke tanah seperti para nabi, terus yang Tuhannya tidak kelihatan. Itu dulu yang Anda pegang. Itulah ajaran yang benar. Silahkan Anda pilih agamanya. Agama apakah itu? Tuhannya tidak kelihatan, terus ibadahnya sujud sampai ke tanah. Gitu. Iya sih Pak Ustadz, tapi begini Pak Ustadz, makanya saya apakan tadi Pak Ustadz, saya membuka pemikiran saya sebelum saya tidur. Jadi karena poin yang saya amati adalah memang beda, karena selama ini saya sebelum apa banyak teman-teman mengatakan baik dari Muslim atau Kristen juga ya, ibaratnya ada mengatakan Tuhan kita itu satu sama. Nah, jadi kalau saya Nah, analisis Pak Kalau Ustadz, kalau Tuhan, nah, Bang, kalau Tuhan itu satu, ya. saya sepakat. Tapi kalau Tuhan itu sama, saya nggak sepakat. Iya, maksudnya bukan salah satu, iya betul itu Pak Ustadz. Tapi kalau sama itu beda. Iya, beda. Kalau Beda kosakata memang udah. Tuhan Ah, itu satu. Memang maksudnya tujuannya Pak Ustadz begini, Tuhan kita itu sama, tapi ternyata beda. Bang, Kalau saya mau tanya sama Anda. Kira-kira Ya. kira-kira apa alasannya, Bang? Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Menurut Karena Anda apa sesuai alasannya? dengan, ya, karena sesuai dengan apa itu pengetahuan saya tentang Alkitab saya atau ajaran saya, itu dia itu bentuk ibaratnya, gimana ya Pak Ustaz ya, ada bilang cahaya begitu, maksudnya bentuk apa dia. Jadi dia itu nggak Enggak, kelihatan. gini Bang, yang saya maksud apa dan kenapa Tuhan itu jadi tidak kelihatan gitu. Karena lah dia yang menciptakan ini. Kalau menurut saya ya, Baik. karena dialah pertama. Jadi gini, Bang. Berat aku Pak Ustaz. Iya. Berat. Iya. Sedikit lagi saya kasih pemikiran bagi Anda. Bang, bukankah yang namanya Tuhan para nabi, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini adalah maha adil? Sepakat nggak? Iya, betul Pak Ustaz. Sepakat itu Pak. Itulah, Bang, keadilan Tuhan untuk seluruh manusia. Nggak ada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, nggak ada manusia yang dapat lihat Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk keadilannya terhadap manusia. Kenapa dia tidak terlihat? Gitu. Coba kalau Tuhan yang nongol, Tuhannya nongol di Yerusalem selama 30 tahun. Kan gitu, ibaratnya kayak gitu. Nongol, hanya orang-orang betul. Yerusalem aja yang dapat lihat Tuhan. Orang Indonesia nggak bisa lihat Tuhan. Nggak adil berarti Tuhannya yang Iya, nongol. betul. Kan gitu. Iya. Gitu, Bang. Makanya Tuhan tuh nggak kelihatan. Betul itu, Ajaran Pak yang benar, Ustaz. Tuhan itu tidak kelihatan.
Karena apa? Demi keadilan dia. Dia maha adil kepada manusia seluruhnya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, nggak akan ada manusia yang lihat dia dengan mata. Itu bentuk keadilannya. Kalau ada, kalau dia ya nongol juga, lalu gimana orang yang buta, kasihan nggak bisa lihat, kan gitu. Orang yang kagak buta bisa lihat Tuhan. Orang yang buta gimana? Nggak bisa lihat dia Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang tidak nongol, tidak kelihatan, itu adalah bentuk keadilan dia bagi orang buta. Orang buta maupun tidak buta, itu dia perlakukan sama. Adil gitu. Gitu. Adil dia. Itu Bang. Itulah, semoga Ya, mau berpikir. oke lah Pak Ustadz, mungkin hanya sampai di situ aja Pak Ustadz apanya. Memang ya gimana lagi ya Pak Ustadz ya. Apa namanya itu? Karena saya juga orang awam ini, jadi ya mencari Tuhan itu ya pasti juga Pak Ustadz. Ya, karena di dalam agama Islam bahwa neraka dan surga itu ada. Di Kristen pun Ya. neraka dan surga Ada juga. ada. Ya. Ada. Jadi saya tanya juga dengan Buddha-Buddha lain, kayak apa itu viara-viara itu, saya juga sudah pernah bekerja di viara tempat ibadah orang Buddha, Pak Ustadz. Jadi saya tanya kepada mereka itu, di dalam kepercayaan kalian ini ada neraka atau ada surga? Katanya ada juga. Jadi memang Ada, betul, ya. kalau neraka itu, surga itu pasti nanti ada itu. Jadi itulah. Cuma sebutannya beda, Maksudnya Bang. Kalau mereka kan api penyucian, mereka sebutannya. di situ ya Pak Ustadz ya. Gitu. Beda sebutan. Padahal tempatnya itu juga yang dimaksud neraka. Ya, jadi ya pasti dalam hidup kita ini ya perlu juga kita mencari ya surga itu ya Pak Ustadz kan. Ya nggak mungkin Wajib, selamanya Bang. kita di dunia ini. Betul. Sepakat saya. Betul. Iya, jadi iya betul Pak Ustadz. Makanya, aduh, Nggak selamanya kita di dunia, betul. enggak selamanya pasti, karena udah kuat kali sekarang ini Pak Ustadz, 80 tahun. Itulah. Isdat Nanti udah kalau ya. udah lewat 80, Isdat pasti- udah lewat 80 ya. iya. Itu Pak Ustadz. Jadi Iya. pasti neraka atau surga itu nanti pasti di mana kita ditempatkan ya pasti kita ketemu di situ. Jadi mungkin betul. kalau udah kita ke situ Pak Ustadz, nggak mungkin kembali lagi kita ke manusia lagi, nggak mungkin kan Pak Ustadz? Nggak mungkin. Kita hidup sekali aja. Jadi itulah Pak Ustadz. Jadi ya mungkin ya saya juga berterima kasih ya adanya apa ini Pak Ustadz, toko-toko macam apa ini Mas, guru-guru yang tahu tentang kebenaran ini ya bisa memberi pemahaman juga kepada yang ya macam saya inilah ibaratnya ya kurang jujur aja, kalau macam saya aja kurang membaca Alkitab ya, karena ya sehari-hari sibuk juga dalam apa kegiatan kan. Jadi itulah. Yang penting nggak Ya, berbuat itu dosa dulu lah, aja Bang. lah. Itu aja. Itu dulu lah. Yang saya sampaikan kan nanti dipikirkan gitu. Oke? Iya, oke. Terima kasih Pak Mantap, Ustadz ya. Bang. Oke. Sama-sama. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Bang Gulo. Ya, sehat selalu. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.